Apa yang membuat kamu berhak menghina kita? Kalau memang itu benar, buktikan. Kalau memang enggak, ya sudah gitu. Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di channel YouTube aku, Channel. Selamat datang di ruang cerita. Kali ini adalah ruang buat aku cerita, sharing apapun itu yang berkaitan dengan penguat diri, nafsiyah diri. Ya, jadi ini adalah video YouTube pertama aku. Sebenarnya ini channel kan kedua ya sama suami aku, tapi di sini ada khusus ruang cerita yang untuk aku bercerita kayak gitu. Dan ini day one aku cerita. Di sini aku masih belajar dan mohon maaf ada suara burung ya karena kebetulan di sini tuh ada banyak burung gitu ya, jadi ya mungkin akan sedikit terdengar suara burung kali ya. Semoga tidak mengganggu kita. Buat yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe atau share video ini biar kita semua bisa sama-sama bertumbuh. Nah teman-teman, ini aku pegang buku pilar-pilar pengakuan nafsiyah Islamiyah. Nah, di sini aku akan bahas apa yang aku pelajari dan baca dari buku ini, karena bagi aku ini buku keren banget gitu ya. Dia bisa meningkatkan giroh keislaman kita. Tapi aku akan sharing random ya, yang memang aku lagi pengen sharing aja di sini. Pernah nggak sih teman-teman kita itu mencintai sesuatu dan membenci sesuatu? Nah ternyata kalau misalnya sudah aku pelajari, kebencian, rasa benci atau cinta terhadap sesuatu itu memang harus ada landasannya. Jangan kita mencintai sesuatu tapi kita tidak punya alasan yang kuat, dan juga kita membenci sesuatu kita juga tidak punya landasan yang kuat untuk membenci itu. Dan apa saja yang harus memang dilakukan kita ya dalam rangka untuk mencintai dan membenci itu, tujuannya apa, landasannya karena apa. Nah pertama memang kita bahas cinta dan benci. Nah itu adalah salah satu ekspresi ya daripada naluri yang memang ada di dalam setiap individu manusia ya. Kayak misalnya naluri mencintai, nah itu adalah sebuah fitrah yang nggak mungkin bisa dihilangkan sejak kita lahir, karena itu adalah potensi besar yang memang Allah berikan untuk kita. Begitupun rasa benci, itu pun lahir daripada naluri mempertahankan diri, yang memang itu juga fitrah dan ada. Dan keren bangetnya Islam, plot twistnya, Islam itu mengatur detail sampai di situ. Bagaimana caranya kita untuk mencintai dan membenci segala bagaimana caranya kita untuk mencintai dan membenci sesuatu. Nah, di buku ini ya dibahas bagaimana agar cinta dan benci kita itu karena Allah, bukan karena yang lain. Kayaknya udah masuk inti poin ya. Ya, pertama kita bahas cinta karena Allah itu apa? Ya, cinta karena Allah itu ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, yaitu murni karena ketaatan dia kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi bukan karena embel-embel, misalnya ya kayak fisik, oh dia tampan, dia kaya, tampan, mapan, rupawan dan sebagainya. Jadi bukan karena itu. Itu juga yang menjadi alasan kuat gitu ya. Cinta itu tidak akan mudah pudar kalau misalnya kita sudah memposisikan cinta kita itu karena Allah. Nah, jadi sekali lagi, cinta karena Allah itu adalah mencintai seseorang itu karena ketaatan kepada Allah. Jadi gak relate kalau misalnya ada yang bilang aku cinta kamu sama Allah, salah. Jadi akan gak relate kalau misalnya ada yang bilang
aku cinta kamu karena Allah tapi malah ngajak pacaran. Itu kayak sebuah kebohongan yang besar. Berarti cintanya bukan karena Allah, tapi karena apa ya, karena nafsu dia gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, semoga dapat poinnya, yaitu cinta karena Allah itu adalah mencintai seseorang atau segala sesuatu karena ketaatannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah begitupun sebaliknya gitu ya, benci. Nah ketika kita membenci sesuatu, ya pastikan benci juga kita karena Allah, karena dia melanggar aturan-aturan Allah, atau karena sesuatu itu memang hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya ya, pacaran itu enak gak? Ya pastinya enak dong. Pasti yang gak enak gitu ya, biasanya hal-hal yang berbau kepada kesenangan ya, dan di situ ada kemaksiatan, itu enak, nyenengin gitu. Tapi balik lagi, kata Allah itu dilarang dan Allah tidak menyukainya, nah maka itu juga harus ikut kita jauhi, ikut kita benci, seperti perbuatan-perbuatan yang menyimpang, melanggar. Nah kalau Allah membenci, kita harus benci. Jadi jangan salah menempatkan dalam posisi benci itu ya. Benci itu memang harus benar-benar kepada sesuatu yang memang Allah melarangnya. Jadi meninggalkan perkara apa yang dilarang Allah, membenci perbuatan yang Allah nggak suka ya. Misalnya ya kita marah ketika agama kita dihina, kita marah ketika Al-Quran dinisahkan, dan kita marah ketika ada orang yang melakukan penyimpangan ya, penyimpangan gender ya. Kita marah ketika ada orang yang melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah itu yang seharusnya respon marah kita. Kita marah ketika dihina, boleh nggak? Boleh aja kita merasa marah, tapi cara marahnya itu yang bisa kita atur, dan memang Islam itu sudah mengatur itu. Nah bagaimana ketika kita contohnya salah satunya difitnah, kita boleh untuk melakukan pembelaan ya. Nah itu bukti marah kita gitu. Kalau misalnya kita tidak terima difitnah atau dihina, dicaci maki, kita sampaikan apa yang salah dari diri kita, apa yang membuat kamu berhak menghina kita. Kalau memang itu benar, buktikan. Kalau memang enggak, ya sudah gitu. Jadi kita tidak harus untuk sakit hati dengan perkataan orang lain, karena ketika kita hidup ya untuk mencari keridhaan manusia, untuk ingin dipuji manusia, dipastikan kita tidak akan nyaman hidupnya gitu kalau misalnya kebanyakan mikirin perkataan orang lain. Nah maka tempatkan marah kita pada posisinya, pada hal yang sesuai. Ketika ada kezaliman ya di depan mata kita, nah gunakanlah marah itu untuk merespon kezaliman itu gitu ya. Ketika misalnya kita mendapatkan ketidakadilan, kita jangan diam, berarti kita menyuarakan bahwasanya ini tidak adil dan solusinya seperti apa yang kita berikan atau kita minta jalan keluar dan sebagainya. Itu ekspresi marah yang memang di dalam Islam itu sudah diatur. Jadi marahnya kita itu harus karena Allah ya. Ketika kita melihat sesuatu yang melanggar dari aturan Allah atau tindakan kezaliman, nah itulah marah kita karena Allah. Jadi pastikan cinta dan benci kita karena Allah, bukan karena yang lain. Oke teman-teman, segitu dulu aja ya video aku, dan ini aku masih day one ya. Aku berharap semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.